Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih kita ucapkan syukur yang sebanyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua karunia dan semuanya yang telah diberikan. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang subnetting ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya apa itu subnetting, atau mungkin kalian juga sudah mempelajari di semester awal ya di kelas 10, tapi belum menunggu mendalam ya kan. Saya jelaskan sedikit lagi, saya akan pengulangan lagi tentang subnetting dan cara bagaimana melakukan subnetting ya, karena pada sebuah jaringan, pada semua komputer ya, khususnya orang IT, ini subnetting ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan pada saat melakukan pemasangan jaringan ya. Oke, yang pertama di sini adalah saya akan membahas tentang pengertian subnetting dulu. Di sini subnetting itu adalah subnetting yang ini sangat penting untuk membangun sebuah jaringan, karena salah satu tujuan dari subnetting itu adalah mengefisiensikan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer dan memaksimalkan penggunaan IP tersebut ya. Yang kedua, subnetting juga digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik antara lebih dari satu sub jaringan yang lebih kecil. Jadi alamat IP ini mencakup segmen jaringan dan segmen host ya. Jadi dengan subnetting ini kita akan membagi satu jaringan untuk jaringan-jaringan yang lain, atau menjadi sub-sub jaringan yang berbeda tapi mereka bisa saling berhubungan. Oke, teknik subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP address. Ya, misalkan kelas A hanya sekian, kelas B hanya sekian, kelas C hanya sekian. Tidak, tapi dengan subnetting ini kita bisa mengatur antar kelas IP ini bisa saling koneksi ya, dan pada kelas C ini juga kita bisa susun menjadi beberapa subnetting kembali gitu ya. Oke, dengan subnetting maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Seperti itu ya. Jadi dengan subnetting ini kita bisa membatasi host atau membatasi pengguna dalam sebuah jaringan, karena beban jaringan itu adalah lambat atau cepatnya sebuah koneksi jaringan itu adalah tergantung dari salah satu yang mempengaruhi adalah jumlah dari pemakai atau pengguna dari jaringan tersebut. Semakin banyak pengguna jaringan tersebut dalam satu jaringan, dalam satu network, itu akan memperlambat koneksi jaringan tersebut. Tapi semakin sedikit host atau semakin sedikit pengguna ya pada sebuah jaringan tersebut, itu akan mempercepat koneksi jaringan yang ada di jaringan tersebut ya. Jadi dengan subnetting ini kita akan membagi ya, walaupun jaringan tersebut ada dalam satu jaringan, tapi akan kita pecah lagi menjadi sub network yang lain, sehingga jaringannya itu tidak terganggu, tidak tertumpu pada satu network saja. Oke, next di sini fungsi dan tujuan subnetting itu sendiri apa di sini? Manfaat dari fungsi dari subnetting ini yang pertama adalah mengefisiensikan alamat IP ya, dan mengurangi traffic jaringan, meningkatkan keamanan jaringan dan mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan ya. Jadi telah saya bahas tadi ya. Apa yang dimaksud dengan mengefisiensikan alamat IP? Jika ada 500 contoh misalkan ya, misalkan ada 500 komputer, ini akan kita bentuk menjadi sebuah jaringan. Ini tidak akan efisien kalau dia hanya menggunakan satu alamat jaringan, hanya menggunakan satu network. Otomatis beban jaringannya itu akan besar. Nah, dengan subnetting tersebut 500 network ini, 500 IP ini akan kita pecah menjadi sub kembali. Gitu ya. Terus apa tujuan subnetting? Di sini subnetting ini membagi satu kelas network atau sejumlah sub network ya. Lalu mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringannya, mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan IP akibat terlalu banyaknya host dalam satu network di sini. Oke. Nah,
Ada 5 tahapan ketika kita akan melakukan proses subnetting. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask tersebut. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnetnya, menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast yang untuk tiap subnet, dan menentukan host yang valid untuk tiap subnetnya. Nah, jadi ada 5 tahapan proses kita untuk melakukan subnetting di sini. Nah, kita sudah mempelajari IP ya, IP address di kelas 10. Di sini apa fungsi dari IP address itu sendiri kita juga udah bahas ya. IP itu adalah Internet Protocol ya. Di sini jadi IP itu adalah alamat pada sebuah jaringan. Setiap satu unit komputer dalam sebuah jaringan atau setiap perangkat elektronik yang terhubung dalam sebuah jaringan itu wajib memiliki satu alamat IP. Dan IP tersebut tidak boleh sama ya, jadi masing-masing itu memiliki IP yang berbeda ini. Nah, ada rentang IP pada proses subnetting, ada 3 rentang IP pada subnetting ya. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan IP network, yang kedua ada yang disebut dengan IP host, yang ketiga ada yang disebut dengan IP broadcast di sini. Ya, nah di sini udah saya jelaskan apa itu IP network. Di sini IP network itu adalah IP awal yang terdapat pada rentang IP, ya. Jadi IP yang paling awal pada sebuah pengalamatan jaringan itu kita bisa gunakan sebagai IP network dalam sebuah jaringan tersebut. Terus ada IP broadcast. Nah, kalau IP broadcast ini adalah IP yang paling terakhir, ya, pada rentang IP jaringan, ya. Dan yang ketiga ada IP host. Ini adalah IP yang terdapat di antara IP net dan IP broadcast. Jadi dia IP host ini adalah IP yang ada di tengahnya, ya. Contoh, di sini contohnya adalah pengalamatan jaringan terdapat IP 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.31. Nah, 192.168.10.1 ini termasuk dalam kelas IP berapa? Ada yang masih ingat nggak? Oke ya, IP 192.168.10 ini adalah kelas IP kelas C ya di sini ya. Oke, dari IP 192.168.10.1 sampai dengan 10.31 ini kita bagi rentangnya, mana yang kita disebut dengan networknya, mana yang nanti kita jadikan broadcastnya, dan mana yang nanti masuk ke host jaringannya. IP net dari IP di atas adalah 192.168.10.1 ya. Ini bisa kita jadikan networknya ya. Sedangkan IP broadcast di jaringan tersebut adalah IP yang paling akhir, yaitu 192.168.10.331. Dan IP host jaringan tersebut, di sini bisa mencakup 2 sampai 30 komputer atau yang bisa terhubung dengan pengalamatan IP 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.30 ya. Jadi itu ya, itu rentang IP pada subnetting. Jadi dalam sebuah jaringan itu, jaringan IP itu tidak boleh sama ya. Jadi harus dibagi lagi mana yang jadi IP broadcastnya, mana yang dijadikan IP networknya, dan mana yang akan kita jadikan sebagai IP hostnya ya. Nah, sini tahap pertama adalah menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Nah, di sini saya jelaskan ya, ada 32 bit, 8 bit, 1111, terus ada frequency. Ini apa sih ini? Ya, ini udah, kalau di anak TKJ IT ini harus hatam di sini ya, harus hafal sekali, harus sudah paham tentang ini, angka-angka di sini. Ini tuh apa sih? Ya. Oke, 32 bit. Ya, 32 bit ini adalah ya bit yang digunakan untuk IPv4 ya. Jumlah IP versi 4 yang biasa kita gunakan di situ dia memiliki 32 bit di sini ya, yang dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ini adalah 8 berjumlah 8 bit ya. Nah, 8 bit ini yang berisikan dengan di sini ada 1111. Ini adalah merupakan bilangan biner yang kalau kita konversikan ke desimal ini bisa menjadi
berjumlah 256 jumlahnya. Jadi dalam satu kotak ini, dalam satu bagian di sini, jadi 32 bit ini IPv4 itu dibagi menjadi 4 bagian masing-masing bagian ini terdiri dari 8 bit, dan masing-masing bit ini terdiri dari 256 desimal atau angka desimal, yang berarti jumlah jaringan atau jumlah IP yang tersedia dalam satu bit di sini akhir. Kalau di kelas C, bit yang akan kita ambil adalah bit yang paling akhir di sini dia bisa menampung sejumlah 256 IP address di sini yang tertampung Nah, kalau kelas C itu adalah perubahannya itu adalah IP yang paling terakhir Terus ada perfect length di sini. Nah, kalau di subnetting di sini ada yang namanya perfect length. Ada slash. Nah, di sini kita bilangnya, kalau di IP itu, di anak PKJ itu, ini bilangnya adalah slash Perfect length dari IP kelas C itu dimulai dari 24 sampai 32, dari slash 24 sampai dengan slash 32 nextnya perfect length ini apa sih? Perfect length di sini yaitu slash 24, 25, 26 sampai dengan 32. Perfect length di atas ini merupakan batasan jumlah IP yang tersedia pada sebuah jaringan Nah, jadi masing-masing slash ini memiliki jumlah IP yang berbeda Nah, di sini misalkan slash 24. Nah, yang paling awal slash 24 ini berapa sih jumlah IP yang tersedia dari slash 24 ini Nah, penghitungannya itu adalah, nah di sini 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Apa ini 32? 32 itu adalah angka jumlah bit yang dijadikan patokan penghitungan untuk menghitung di subnetting Ini 32 ini jadi 32 ini adalah angka patokan yang selalu digunakan di awal ketika kita akan menghitung jumlah subnettingnya. 24 ini apa? 24 ini adalah perfect length yang kita gunakan, yang akan kita hitung jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 8 ini adalah 256. Nah, dari mana kok 2 pangkat 8? Ini dari kelas 10 kita sudah pelajari. Jadi komputer itu mengenal ada yang namanya bahasa biner, ada yang namanya bahasa desimal. Di mana biner itu adalah yang terdiri dari 2 angka, 1 dan 2, dan desimal itu adalah dari 0 sampai dengan 9 di mana 2 pangkat 8 ini adalah perpangkatan dari angka 2 itu sendiri Nah, 2 pangkat 2 ini adalah 256. Jadi 256 ini adalah IP yang tersedia IP yang tersedia yang disediakan oleh perfect length slash 24. Jadi dari sini juga kita bisa tentukan mana yang kita bisa jadikan IP networknya, mana yang kita bisa jadikan IP broadcastnya, dan mana yang bisa kita jadikan IP hostnya. Nah, jadi dari slash 24 ini IP networknya kita tentukan adalah 0 IP hostnya yang tersedia adalah dari 1 sampai 254, dan IP broadcastnya adalah 255 0 masuk nggak? Bisa nggak dijadikan IP? Bisa 0 itu bisa dijadikan pengalamatan IP, tapi dia biasanya digunakan hanya sebagai network IP net kita digunakan sebagai IP network, dan hostnya menggunakan angka 1 sampai sekian dalam broadcastnya ini adalah yang paling akhir dari IP yang sudah kita dapatkan. Dan di sini udah ngerti jadi kalian bisa lihat di sini next. Nah, di sini ada contoh kasus. Hitung dan tentukanlah IP network, IP host, dan IP broadcast dari IP 192.268 terus 20.6/28.
Tugasnya adalah mencari berapa jumlah IP networknya, berapa jumlah IP hostnya, dan berapa IP broadcastnya. Ingat penyelesaiannya, rumus yang kita pakai adalah 2n-2, di mana n ini adalah hasil pangkat yang didapat dari pengurangan 32 dikurangi slash dari IP yang kita mau hitung. Ya, 32 dikurangi 28 adalah 4, lalu 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, 16 dikurangi 2 di sini adalah harusnya di sini 14 ya, di sini ada koreksi. 2 pangkat 4 dikurangi 2 di sini hasilnya adalah 14 ya. Nah, jadi jumlah IP yang tersedia di sini adalah ini ya. Oke. Nah, jumlah IP yang tersedia adalah 16 ya, dengan kita tentukan di sini IP networknya adalah 20.0, IP hostnya adalah 1 sampai 14, dan IP broadcastnya adalah 20.15. Jadi, nah kalau kita lihat dari sini ya, 2 pangkat min 2 sama dengan 16. Ini harusnya 14. 14 ini kenapa di sini dikurangi 2 ya? Ada angka 2 di sini, 2n min 2 ya. 2 ini yang merupakan simbol dari yang kita gunakan, satu untuk IP network dan satu untuk broadcast ya. Jadi jumlahnya di sini adalah 14 ya, bukan 16, koreksi. 2 pangkat 4 min 2 adalah 14, dan jumlah ini 14 ini adalah jumlah dari IP hostnya. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita bisa tentukan, kita bisa hitung dari subnet ini. Dalam satu subnetwork itu kita bisa jadikan berapa IP sih yang bisa tertampung. Oke. Nah, itu subnetting ya. Jadi dengan subnetting ini tugas kita sebagai administrator jaringan adalah membagi ya, membagi menjadikan sub jaringan yang lain dalam sebuah jaringan. Agar apa? Agar beban jaringan tersebut tidak terlalu berat ya. Ketika komputer terhubung dalam sebuah jaringan dan jaringan itu memiliki koneksi dengan satu jaringan yang sama dengan jumlah host yang banyak, itu pasti akan mengurangi kinerja dari jaringan tersebut ya. Dia akan lambat ya. Otomatis kalau lambat kemudiannya juga nggak akan enak. Makanya kita lakukan subnetting, pemecahan, kita bagi sub lagi sehingga koneksi jaringan tersebut akan lebih baik, enak dipakai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin itu video dari saya, pembelajaran, dan tugas untuk kalian ada di BBID nanti ya. Nah, itu dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan dengan batas waktu yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.